Iya sih, sebenarnya benang merahnya emang kisah cerita anak-anak SMA pada masanya. Tapi kalau misalnya yang series sekarang itu dibalut dengan thriller investigasi. Jadi ceritanya emang lebih lebih rumit sih. Kalau dulu yang versi film kan lebih drama ya, seingat aku ya. Ada thriller juga, macam-macam pokoknya. Tapi jujur ya, aku tanpa memberikan spoiler waktu nonton episode pertama awal tuh udah kayak udah dibuat kaget dengan Ya, mohon maaf kok waduh with a bang banget nih startnya kan, jadi wah luar biasa banget nih. Dan itu terus sepanjang serial akan seperti itu ya, penuh dengan misteri itu ya. Betul. betul. Tahu. Nah terus kalian sempat nggak sih menjadikan film Setahunnya pada saat terus kalau aku sih aku nonton, aku merhatiin gitu, dan setelah aku baca skrip lagi, aku semakin apa ya, jadi lebih, karena udah ada bayangan kali ya setelah nonton film yang 2004. Aku sih nonton dulu ya. Kalau kau teh nonton dulu nggak? Nonton juga kan kakak? Nonton, nonton, nonton. Nontonnya pas dulu atau? Nonton lagi sebelum ambil project ini nonton lagi. akhirnya rewatch ya, Iya, rewatch pasti. merefresh memorinya. Heeh. Dan ternyata film itu kalaupun ditonton sekarang tuh kayak masih relatable gitu ya. Masih Sangat. relatable, iya banget sih. Nah, uh, beralih dari film Virgin, kita membahas soal karakter kalian ya, Talita dan Ryan. Karakter yang menarik banget buat aku. Kalian kan sepertinya berbeda ya satu sama lain. Talita yang ambis, Ryan yang uh, punya masalah tersendiri gitu. Nah, kalau buat kalian, apa sih hal yang paling kalian sukai dari karakter kalian ini? Jujur, kalau boleh jujur, sebenarnya gue nggak terlalu suka karakter Raya. Karena ya mungkin mungkin ini karena efek apa ya, umur antara aku sama Raya tuh lumayan jauh kan, lumayan 10 tahun, dan mungkin karena aku udah lebih dewasa ya, jadi setiap keputusan yang Raya lakuin tuh kayak aduh bego banget sih nih anak gitu. Tapi I've been there gitu. Aku pernah merasakan menjadi gadis di umur 17 tahun gitu. Jadi aku pernah merasakan strugglingnya si Raya, dan tentunya ada kemiripan yang aku rasain juga sih, kayak mungkin insecure, ngebandingin diri sama orang lain, semacam itu aku ngerasain sih. Tapi kalau boleh jujur, aku kurang suka sama karakter Raya. Tapi kayak kasihan gitu loh. Aku kayak kasihan sama karakternya. Tapi kayak aduh kenapa lo kayak gini sih gitu sih. Kayak sebenarnya love and hate relationship jatuhnya. Ini aku sepanjang KOA nanya, ini baru kali ini aku mendapat jawaban yang out of the box. Sebenarnya aku kurang suka sama karakterku. Jujur aja, jujur aja. Karena kan beda perspektif ya, Tesya Betul. ya. Kamu sudah Iya, melewati karena masa. udah beda 10 tahun, makanya kayak susah sih sebenarnya. Nggak, tapi sempat kesulitan nggak dengan beda 10 tahun itu? Iya, kesulitan banget. Soalnya aku mesti recall memori aku yang pas masih SMA, terus kayak masih inget harus inget rasanya jadi bocah 17 tahun tuh rasanya seperti apa gitu. Dan lumayan susah sih, lumayan susah untuk relate lagi. Nah, kalau buat Zara, apa yang kamu suka dari Talita nih? Dia kayaknya Oke. fearless banget nih Talita ya. Ya, jadi kalau aku ditanya apa yang aku suka dari Talita, aku suka sih dengan karakter Talita karena sangat dekat dengan aku, kayak berani nyoba gitu kan dia. Berani nyoba untuk dapetin apa yang dia mau gitu. Seperti sifat ambisnya itu mungkin sama kayak Zara ya. Kayak aku juga kalau misalnya nih ada kayak misalnya zaman sekolah deh, aku pengen dapet ranking sekian ya aku harus fight for it gitu sampai dapet gitu, karena kalau gagal tuh rasanya kayak hancur sendiri, dan itu Talita banget gitu. Talita tuh di sini yang ngajak teman-temannya untuk kayak ayo bantu gue gitu, dan Talita tuh sayang banget sama keluarganya, apalagi sama adiknya sama papanya.
itu juga aku lumayan relate. Kalau gitu, kalau kamu kira-kira ya, berapa persen kemiripan kamu dengan Talitha, Zer? 50-50 lah. Oh iya? Berarti Iya. kamu merasa ada kemudahan nggak waktu memerankan Talitha ini? Karena Tidak ada. merasa cukup. Jujur susah banget. Oh Kalau ya? ya perjuangan aku, karena ada beberapa adegan dan beberapa emosi yang baru aku rasain di Virgin the Series ini, karena biasanya kan aku mainnya romcom atau drama gitu kan. Kali ini dikasih drama thriller tapi ada romansnya, jadi mixed feeling gitu loh. Aku kayak aduh, kadang tuh susah tapi pasti ujung-ujungnya bisa kok, karena dibantu sama teman-teman cast yang lain gitu. Oh iya, ini berarti pengalaman pertama kamu untuk bermain di genre drama thriller ya, Zar ya? Kalau drama thriller iya. Sempat ini nggak konsul-konsul sama mungkin Lutesia? Setahu aku kan Lutesia juga pernah memerankan pernah main di film yang genre drama thriller kan, yang terbaru gitu. Nah, itu kamu sempat nggak konsul-konsul atau sharing-sharing berdua? Kita sharingnya kebetulan, jadi yang menarik adalah dari proses reading tuh kita jarang baca skrip ya Kak Ute. Justru Pak Monty kan punya caranya sendiri lah untuk bikin serinya jadi berhasil. Jadi kita lebih sharingnya tuh semua pemain datang reading, tapi kita ngobrolin, berdiskusi untuk scene-scene tertentu gitu. Jadi aku dapat pelajaran banyak juga sih dari Virgin the Series ini. Nah, bicara soal mainnya anak SMA, tadi Lutesia mengaku, aduh sulit nih karena harus membayangkan 10 tahun yang lalu. Saudara juga apa namanya, ada kesulitan tersendiri. Nah, kalian tuh sempat nggak sih melakukan riset ke anak SMA zaman sekarang untuk semakin memperdalam karakter Raya dan Talitha? Untuk riset karakter Raya pastinya ada. Soalnya Raya kan punya suatu habit yang dia suka lakukan kalau misalnya dia merasa overwhelmed gitu ya. Jadi pasti aku riset. Apalagi Raya itu termasuk masa subplotnya itu yang dia itu lebih apa ya, ke masalah psikisnya gitu. Jadi aku lumayan riset tentang itu, dan setiap kali aku baca skrip, aku pasti selalu analisa kayak kenapa Raya melakukan keputusan ini. Awalnya kenapa, berdasarkan apa gitu. Jadi aku sama Pak Monty juga kayak gitu, daripada kita ngafalin dialog atau skrip plek-plekan, aku sama Pak Monty lebih ke berdiskusi. Kenapa karakter Raya memutuskan seperti ini? Kenapa dia ngomongnya kayak gini? Kenapa nggak gini aja gitu? Jadi lebih ke berdiskusi sih. Kalau Zara gimana? Kalau aku kebetulan emang aku baru lulus juga ya Kak. Jadi tengah aku nggak kayak Kak Ute gitu kan. Dan aku sebenarnya termasuk yang paling muda sih di Virgin the Series ini. Mungkin aku satu-satunya yang baru lulus kali ya. Kalau yang lain mah udah jauh. Jadi aku masih sangat dekat dengan, biarpun memang beda sih, itu kan sekolah biasa, sekolah negeri gitulah ya di ini. Kalau kan homeschooling, paling rasa justru aku itu sekolah kalau lagi syuting, maksudnya ngerasain sekolah beneran, datang ke sekolah beneran pakai putih abu-abu tuh kalau syuting gitu. Karena aku nggak pernah pakai putih abu-abu. Ya ampun, jadi kamu merasakan masa SMA itu melalui film ya, Zara ya? Setiap syuting. It's okay, tetap memper-memper rasanya ya, Zara ya? Iya. Nah, terus tadi kalian kan bilang kalian berdiskusi banyak nih dengan sutradara ya, Mas Monty Tiwa. Dan aku dengar juga mereka memberikan kebebasan yang besar gitu untuk kalian mengembangkan karakter ini. Seperti tadi Lutesia cerita, berdiskusi untuk dialog dan lain-lain. Gitu. Nah, apa nih kebebasan lain yang diberikan untuk kalian mengembangkan karakter Raya dan Talitha ini? Enaknya kerja sama Pak Monty itu gini, Pak Monty itu nggak nuntut kita untuk nyiptain karakter yang baru, yang 100% beda dari kita. Dia itu cuma punya demand satu hal, yaitu kejujuran. Jadi kalau misalnya scene-nya marah, ya lo marah beneran. Kalau misalnya nangis dan sakit hati, ya lo nangis dan sakit hati beneran gitu. Dan jadi emang semuanya diserahin ke kita, dan betul-betul kita yang menghidupkan karakter ya. Jadi kita juga dibebasin untuk ngebuat backstory karakter, untuk nyiptain apa ya, backstory karakter dan juga relationship antar karakter gitu. Dan untuk mendalami karakter aku sih, aku emang bener-bener yang tadi aku ngomong, aku emang bener-bener menganalisa keputusan yang dia buat gitu.
Terus ya itu aja sih, aku senangnya di project ini kayak gitu, kayak aku bener-bener menciptakan Raya dari awal seutuhnya gitu. Nah, kalau Zara gimana? Jawaban aku kurang lebih sama sih kayak Kak Ute. Ya kerja di Virgin adalah kita dikasih kebebasan, beneran bebas. Kayak kadang Pak Monty ngasih satu frame, lihat nih batas lo jalan sampai sini, terserah lo di dalam frame mau ngapain. Kadang tuh ada scene yang memang kita para cast itu improve. Jadi kayak dikasih temanya doang. Misalnya, oke lo berdua berantem ya, terserah mau berantemnya gimana tapi on character. Dan karakternya kan kita yang bikin. Dan Pak Monty tuh selalu bilang, yang penting jadi diri lo sendiri aja. Benar kata Kak Ute, kalau lagi marah harus marah beneran. Kadang dibantu pancing emosi, jadi bener-bener serunya di Virgin karena semuanya nyata banget aja. Gitu, justru karena ada kebebasan ya udah luapin aja semua yang kalian rasakan gitu ya. Betul, dan aku yang paling sukanya itu kadang-kadang ada beberapa project yang sangat apa ya, ruang kita untuk bermain itu terbatas. Emang udah dikasih tahu, entar lo duduk kayak gini, entar tangan lo ngangkat kayak gini, entar lo pindah ke sini gitu. Nah, di project ini enggak sama sekali. Jadi kalau misalnya perasaan hati gue pengen duduk, ya udah gue duduk. Kalau misalnya gue pengen berdiri, ya udah gue berdiri gitu. Jadi kamera, lighting dan yang lain-lain itu menyesuaikan pemain. Jadi justru pemain yang kayak jadi apa ya? Yang menghidupkan frame-nya gitu. Tuh. Wah, keren banget ya. Dengan kalian juga bikin backstory sendiri. Nah, bicara soal tadi ya pengalaman syutingnya kan sepertinya seru banget. Ada pengalaman-pengalaman lain nggak yang seru-seru yang kalian alami nih? Apa ya? Aduh, kalau Karena banyak banget nih adegan-adegannya yang menarik-menarik ya. Mm-mm. banyak Pa- banget. Paling itu nggak sih, partisin nggak sih? Itu seru banget nggak sih? Iya, aku Iya, sebenarnya penasaran sekali sama partisinya kalian nih. itu Bisa diceritain nggak? karena semua scene penting ada di sana. Dan kebanyakan semua cast itu ada di scene itu. Jadi anak-anak tuh aduh takut spoiler sih gue kalau Tapi kan scene satu, episode 1 dan 2 kan udah ada scene party kan, jadi kayak kelihatan lah, bayang lah gitu. party dan sekolah sih yang seru. Iya sih, tapi party nggak sih? Soalnya semuanya bener-bener ada di situ. Dan kayak Iya, set desainnya bagus, lightingnya bagus, emang beneran Iya, kayak party, benar-benar kayak keren benar. banget. seru Itu kalian banget. syuting di mana ya untuk partisin itu? Bagus banget loh. Di mana ya? Ada deh. Ya, rata-rata. Kakak mau kesana mungkin. Enggak. BTW itu di set ya. Jadi keadaan aslinya tidak seperti itu. Aslinya bukan tempat party. Wah, Iya, jadi kita harus ini ya memberikan applause untuk Untuk art director-nya. art directornya ya. banyak banyak cameo. Jadi itu yang selalu menyenangkan. Ada Prilly, ada Jordi. Ya. Banget. Itu ngomong-ngomong yang tadi Zara sebutin, itu cameo yang jadi perbincangan banyak orang loh, Zara. Emang Iya, iya? Pak. Iya, kalau kamu cari-cari di Twitter gitu ya, dengan keywordnya Virginia Series tuh langsung, wah cameo-nya mengagetkan gitu, surprise banget gitu. Masih Itu banyak salah kali mengejutkan sebenarnya di belakang. Betul, banyak banget. Wow. Oke, nah kalian kan di sini diceritakan sebagai sahabat ya, Raya, Lita, kemudian Di gitu. Nah, selain kalian ngobrol-ngobrol nih kan pasti kalian menghabiskan banyak waktu banget nih kan untuk reading, untuk apa namanya juga pas syuting ngobrol-ngobrol. Apalagi nih yang kalian lakukan supaya semakin kuat nih? Karena chemistry kalian oke banget loh, kelihatan banget nih, bestie gitu kan. Bestie. 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 Kita langsung keluar nggak sih pas kita reading pertama kali? Ingat nggak lo? Iya, Iya kan? sama Shalom. Iya. Memang cara terbaik untuk bangun chemistry itu ya di dunia nyata lo harus dekat beneran dulu baru bisa, ya nggak sih? Bener-bener. Kayak kita pada saat udah reading bertiga hari pertama sama Pak Monty dikasih PR, coba deh kalian pergi bertiga malam ini gitu kan. Terus kita ini beneran nih malam ini banget. Aku baru selesai syuting, Kak Ute juga habis selesai dari dalam dari mana, kita kayak ya udah ya. Dan malam itu kita ngobrol-ngobrol. Itu jadi itu hal yang bikin kita makin dekat dan kita bikin grup kayak
kita harus saling cerita ya satu sama lain gitu. Aku kalau curhat ke KUT, kalau nggak ke Shalom gitu. Jadi sampai sekarang kita deket beneran. Mm-mm. Dan kalian Dan dari shoot kesempatan ya gimana? syutingnya juga lumayan lama nggak sih? Syuting kita tuh reading bulan Mei ya, akhir Mei sih. Terus syuting tuh Juni, tapi Juli kan PPKM, Juni, Juli, Agustus, September. Jadi kayak emang udah deket hampir 4 sampai 5 bulan. Jadi kayak sembari reading, sembari syuting ya kita emang ngobrol-ngobrol dan emang jadi deket gitu. Betul. Akhirnya itulah yang diperlihatkan di kamera ya. Mm-mm. Kita tuh kompak banget loh, Kak. Kita selalu suara dalam hal apapun. Lumayan, lumayan. Tapi terus aku penasaran karena waktu pertama-pertama kan sama Pak Montitiwa kan disuruh, coba kalian jalan gitu. Sempet kayak ada sempet awkward gitu nggak jalan bertiga, apa langsung klik aja gitu, langsung connect aja kalian bertiga? Kalau aku jujur aku deg-degan pas lihat KUT. Ah, demi apa? Kenapa tuh? Jangan Kenapa gitu tuh? dong. Kenapa tuh? Sumpah. Kalau boleh tahu? Karena aku tahu kalau Lutesia kan, aku taunya Lutesia, nggak tahu dipanggilnya Ute kan. Ya, ya. Terus aku tuh deg-degan karena KUT kan emang orangnya pendiam. Jadi aku kira kadang tuh nggak enak ngajak ngomong. Kalau gue justru sama sih, gue tapi lebih kayak ke takut nggak nyambung sama kalian. Saya gue paling tua sendiri. Jujur pas aku accept project ini kayak, duh gue bisa nggak ya? Soalnya ntar pemain yang lain tuh umurnya kayak di bawah gue semua. Terus gue bingung nyambung atau enggak. Ternyata nyambung-nyambung aja. Ternyata itu semuanya ketakutan saja gitu ya. Iya. Mm-mm. Aduh, oke. Nah, lanjut nih, kita bicarakan soal seriesnya ini nih. Kembali ke Raya dan Talitha. Kan seperti yang tadi kalian bilang ya, karakter kalian kompleks gitu, banyak background story-nya juga kuat banget. Nah, apa sih pelajaran yang kalian tangkap dari memerankan Raya dan Talitha ini? Sebenarnya banyak sih. Soalnya kan yang aku bilang aku kurang suka sama karakter Raya. Tapi kayaknya sebenarnya itu kayak gimana ya? Karena aku udah sekarang umur aku udah 27 tahun dan aku sudah melalui menjadi seorang gadis di umur 17 tahun. Jadi kayak aku ngerasa aku udah susah-susah belajar untuk mencintai diri sendiri, untuk menerima aku sendiri apa adanya gitu. Tiba-tiba aku harus menjadi Raya yang insecure lagi, nge-compare diri sendiri lagi, yang masih bingung, masih linglung, masih ababil gitu. Jadi kayak sebenarnya Raya tuh apa ya, memberi aku pelajaran banyak banget sih. Intinya kayak aku ngerasa kita semua itu lebih kuat dari yang kita kira. Soalnya Raya itu lumayan rapuh sih dari sisi psikisnya ya, psikologinya. Dan aku ngerasa kayak kita itu nggak butuh validasi dari orang lain dan cukup jadi diri sendiri aja gitu. Ini untuk Raya ya. Kayak pesan aku untuk Raya sih kayak gitu. Kalau untuk Talitha, untuk Zara memerankan Talitha, Tadi pertanyaannya apakah aku lupa? apa nih pelajaran yang kamu dapat dari memerankan Talitha? Yang aku tangkap dari series aja ya, dari series aja ya. Untuk anak-anak seumuran aku harus bijak dalam bertindak sih, harus tahu, harus berpikir dulu baru bertindak. Jangan kayak beberapa anak gadis di sini ini bertindak dulu baru berpikir. Masih untung kalau sempat mikir gitu kan. Itu Raya banget, jujur itu Raya banget. Ya harus memanfaatkan waktu yang ada aja, lakuin hal-hal yang ada yang positif aja buat diri lo sendiri karena itu pasti ngaruh ke lingkungan lo gitu. Nah, yang Pintar-pintar pilih circle juga. Iya, itu benar. Nah, salah satu hal yang aku suka dari serial ini adalah kan menceritakan problematika remaja saat ini. Berarti kalau kita melihat dari serial ini, remaja saat ini tuh lebih berat daripada remaja-remaja mungkin di zaman Lutesia ya, karena dengan adanya sosmed gitu mungkin jadi lebih insecure ke diri sendiri gitu. Kalau menurut kalian gimana? Setuju nggak? Setuju sih. Apalagi kultur sosial media sama influencer tuh kayak apa ya, memberikan pengaruh besar bagi kehidupan remaja kan di zaman sekarang. Terus kalau misalnya anak kecil ditanya cita-citanya mau jadi apa, jadi YouTuber, jadi influencer gitu. Jadi menurut aku sosial media sangat berpengaruh besar sih untuk sekarang ya. Aku setuju sih dengan remaja-remaja sekarang itu hidupnya lebih berat, iya, karena standar mereka sekarang berubah semua dan mereka hidup di era yang memang udah digital banget. Jadi apa-apa tuh udah
anak kecil sekarang mainnya main YouTube, main handphone, main game gitu kan. Dan itu kan memang salah satu salah satu pesan dari film ini juga anak-anak yang hidup di era digital tuh gini loh kerasnya gitu loh hidupnya gitu. Ya, semoga ini kan nggak cuma jadi tontonan remaja ya, semoga juga jadi tontonan orang dewasa. Kan kadang orang dewasa suka belittle teenager gitu, kayak apa sih remaja gitu doang. Semoga dengan nonton Virgin ini jadi paham hidupnya remaja saat ini lebih berat daripada kalian dan Betul. dahulu ya. Nah, tadi kan kalian juga bilang banyak banget yang diulas di Virgin ya, Virgin the series ini. Nah, kalau kalian sendiri, aspek apa sih yang paling kalian suka yang diangkat oleh Virgin ini? Kan mungkin kehidupan sosial media, kehidupan anak remaja dan orang tua, atau kayak gimana? Kalau dari karakter Raya sih aku paling suka mental health issue-nya sih, itu dibahas banget. Soalnya selain kultur social media dan influencer, mental health issue juga emang lagi diomongin banget kan, kayak sekarang-sekarang ini. Jadi menurut aku penting banget sih untuk kita ngomongin soal mental illness gitu-gitu. Jadi menurut aku Raya karakter yang cukup kuat untuk mewakilkan mental health issue. Kalau Zara nih, Apa ya? Kalau pesan dari Talita gitu maksudnya? pesan yang disampaikan dari serial Pesan yang ini disampaikan sih lebih apa ya? Mungkin dia kan hidup dari keluarga yang sederhana. Jadi dia selalu berusaha untuk membantu keluarganya dengan usaha dia. Jadi jangan mau terima enaknya doang apa-apa dari orang tua, karena ketika orang tua lo udah nggak ada ntar mau gimana. Nah, tadi bicara soal mental health ya, aku tadi tertarik dengan karakter Raya nih juga karakter yang menarik banget. Dia kan kalau bisa dibilang mungkin kayak sedikit cenderung ke depres gitu ya, Ya. Tasya. Nah, kamu sendiri sempat ada kesulitan nggak untuk ini nih, mengorek-ngorek sisi depresnya Raya nih? Nggak terlalu sih, soalnya emang sebelumnya aku juga dapat beberapa project yang punya mental health issue gitu. Tapi yang aku kulik di project Virgin the Series ini adalah habitnya dia. Ini aku kalau misalnya nyebutin, soalnya takutnya spoiler. Iya. Iya kan? Tapi intinya dia kalau misalnya dia lagi sedih banget atau dia ingin mentransfer energinya atau men-channel kemarahannya atau kesedihannya, dia pasti melakukan hal itu kan. Nah, yang bagian itunya aku research gitu, kenapa sih ada orang yang sampai gitu. Jadi ya hal itu aku research banget sih. Gitu ya. Iya itu. Makanya kalian harus nonton ya, Callovers. Nah, ini episode 1, episode 2 udah rilis ya. Jadi kalian harus Yes. nonton biar tahu apa yang dimaksud. Halo, hari ini udah keluar. Oh ya udah keluar ya? Udah keluar, Oh, aku iya. udah nonton tamat loh. Guys, semakin panas. Oh my Oke. god. Oh my god, kalau gitu abis ini aku akan langsung nonton ya, Zara ya. Nah, kalian apa nih pengalaman atau hal baru yang kalian dapat gitu dengan bermain di serial ini? Belajar ngerokok lagi sih. Soalnya aku sebenarnya nggak suka ngerokok. Tapi project sebelumnya tuh pertama kali belajar banget. Terus tapi di Virgin Raya ada adegan ngerokok. Terus kayak oke, ya udah. Tapi mungkin karena dia anak SMA jadi kayak kaku-kaku dikit nggak apa-apa lah ya gitu. Jadi ya udah. Lucu banget nggak aku ngeliatin kau tuh kayak ngerokok tuh gimana sih? Sumpah malu banget. Ya karena kadang ada yang kritis banget nih soal orang rokok tuh, ada yang itu kaku banget tuh, itu jadi sempat ketakutan juga ya. Iya, tapi pembelaan gue Raya kan masih bocah SMA, terus rokoknya juga nggak rokok yang aktif banget. Paling dia juga cuma gaya-gayaan ya nggak sih? Jadi kaku-kaku dikit nggak apa-apa dong. Pembelaan. Udah gitu nyoba merokok lagi di depan banyak orang, ada kamera, jadi lebih canggung ya. Itu dah. Nah, kalau buat Zara nih, apa hal baru, pengalaman baru yang didapat karena serial ini? Kalau yang spesifik gitu nggak ada sih. Karena kalau Talita itu lebih netral ya karakternya. Dia memang pada anak remaja yang ambisius aja untuk nyari tahu ini ada apa sih gitu.
Dan emosi-emosinya sih Kak, dan beberapa scene yang aku tuh sampai kebingungan, ini kalau gue di dunia nyata ada kejadian gini aja gue nggak tahu harus ngapain gitu lah. Jadi rasanya yang banyak yang aku temuin, yang sesuatu yang baru yang aku temuin di Virgin ini. Jadi menguji kamu banget ya. Nah, aku tadi ada yang kelupaan mau tanyain. Kan kalian kan di sini menggunakan trio-trio Virgin the Series gitu ya. Nah, kan sebelumnya Virgin film itu kan juga ada trionya nih yang legendaris yang tadi kita bahas. Ya. Kalian sempat nggak kontak mereka gitu untuk mungkin sharing-sharing sedikit? Enggak. Tapi I wish I did karena aku kenal sama apa namanya, kalau dia Cynthia Bella sebenarnya bisa banget sih aku nanya-nanya. Tapi enggak. Soalnya setelah aku nonton filmnya, yaitu film tersebut emang sangat ikonik pada tahunnya di 2004, sedangkan ini tuh tahun 2021. Jadi menurut aku lebih baik kita menciptakan universe yang baru yang lebih relate dengan anak muda zaman sekarang gitu. Tapi iya sih, harusnya aku ngontek ke Laudia Cynthia Bella sih. Kalau Zara juga nggak sempat. Enggak, enggak. Karena aku takutnya jadi terpatok gitu loh, takutnya jadi kayak ada batasan. Karena memang sebenarnya memang tidak diwajibkan juga kan untuk nonton, apalagi untuk ngontek gitu kan. Tapi aku ngerasa beruntung aja sih bisa jadi salah satu yang memerankan dari 3 kakak-kakak yang sangat ikonik pada zamannya. Kalian versi generasi barunya kalau gitu ya. Dulu kan generasi anggapnya generasi milenialnya, yang sekarang generasi Gen Z-nya gitu ya. Iya. Nah, aku coba minta dong satu kata yang menurut kalian sangat-sangat menggambarkan Virgin the Series ini. Apa sih menurut kalian? Complicated. Ya, complicated. Kalau 2 kata boleh nggak? Boleh, 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 boleh deh, boleh deh. Teenage angst. Oh, marah ya isinya ya. Ya, ya banget sih. Emosi jiwa gitu rasanya. Betul. Ini tapi tadi kalau kalian baca komen nih, tadi sempat ada yang ngomong udah nonton dan emosi nontonnya gitu. Jadi Kita itu kayak, wah ini gila sih, ini gila. Sakit jiwa. aduh, kita harus segera nih nonton episode 3 supaya merasakan emosinya juga ini ya. Nah, Zara, Lutesia, silakan kalian bisa mempromosikan Virgin the Series ini. Kalau mau nonton di mana sih dan rilisnya setiap hari apa? Monggo, silakan. Oke. Teman-teman, jangan lupa streaming Virgin the Series hanya di Disney Plus Hotstar. Setiap hari apa? Setiap hari Jumat jam 2. Jam 2 siang. Wah. Episode ketiga baru keluar tadi jam 2 tadi. Jadi cepat-cepat nonton karena aku udah nonton dan aku kesel. Ya. Berarti ini kalau misalnya lagi emosi itu mungkin nonton ini enak kali ya, menyalurkan kekesalan ya. Ada. Makin gemes sih kayaknya, makin gemes. Makin gemes kan, biar sekalian aja kesel. Oke, Zara, Lutesia, thank you so much untuk waktunya sore hari ini. Makasih banyak ya sudah meluangkan waktunya. Sukses terus, sukses buat Virgin the Series juga ya. Semoga kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi ya. Amin. Thank you. Thank you, makasih ya. Thank you. Dan mohon maaf pada salah-salah kata ya, Lutesia, Zara. Oke, sampai jumpa di kapan-kapan ya kita ngobrol lagi. Bye. See you, bye. Makasih. Nah, Lovers, itu tadi ngobrol-ngobrol kita sama Zara dan Lutesia. Gimana? Kalian makin kepengen buat nonton Virgin the Series ya? Udah rilis tuh ya, tadi dari jam 2 siang gitu. Jadi harus langsung segera kita nih, biar udah nggak sabar mau nonton nih, karena seru banget. Dan karena Tera nggak sabar mau nonton, jadi mending kita sudahi saja ya, karena sudah waktunya juga kebetulan. Nah, Lovers, sampai jumpa di kapan lagi on air selanjutnya. Terima kasih udah nontonin dari tadi jam 4, walaupun sempat terhempas dari live ini ya. Mohon maaf karena tadi ada kesalahan teknis, tapi bersyukur kita bisa ngobrol-ngobrol dengan lancar ya, dengan tanpa ada hambatan sinyal ya, senang sekali gitu.
Dan kalau misalnya kalian tadi terlambat atau pengen nonton lagi obrolan sore hari ini, kalian bisa menyaksikan di Instagram kapanlagi.com atau kalian bisa lihat di channel YouTube dan channel video kapanlagi.com. Oke, K-Lovers, sampai jumpa di Kapan Lagi On Air selanjutnya. Sehat-sehat terus dan bye!